Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazaan khairan ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wassaitun watturisihin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat syukur yang kita punya senantiasa kita panjatkan dan senantiasa kita bersalawat sesuai anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umatnya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan dohiriyah batiniah, kita masih bisa menjalankan apa yang kita lakukan. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Merupakan suatu hal, baik itu tantangan maupun non tantangan, baik itu segala yang lurus maupun yang bengkok, baik itu segala yang tinggi maupun yang bawah. Ini merupakan suatu hal buat kita untuk senantiasa menselektif dengan apa yang sudah direkomendasikan yang ada dalam Al-Quranul Karim maupun Sunnah Rasul. Apapun itu bentuknya, apapun itu kaidahnya, apapun itu bentuk fadilah dan mudaratnya, maka ini tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia senantiasa berjuang, berusaha sebagaimana dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Suatu ketentuan yang otentik yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan satunya, antara yang jauh dan yang dekat, antara yang tinggi yang di bawah, antara yang di langit maupun yang ada di bumi. Suatu hal yang ini diciptakan oleh Allah hanya buat hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik itu hambanya yang beragama maupun yang kafir. Semua itu Allah sayangi, sebagaimana Allah memberikan rahman, yaitu kasih sayang kepada hambanya, baik itu muslim maupun non muslim. Tetapi itu sebatas dunia, rahimnya adalah bagi umat Muhammad, yaitu bagi umat Muhammad akhir zaman ini setelah kematian di dunia, yaitu setelah masuk kita menuju alam barzah. Kemudian berikutnya. Amalan dan ketentuan yang otentik yang kita jalankan di dunia, apabila husnul amal maka akan mendapatkan suatu hal yang akan diridhai oleh Allah, yang akan banyak sekali syafaatnya kelak nanti. Amalan yang berbentuk su'ul khatimah merupakan suatu hal yang otentik cenderung untuk membawa kita ke lembah neraka jahanam maupun neraka yang lainnya yang sudah disiapkan oleh Allah buat hambanya yang melaknat Allah, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, yang seenak gue dalam hidup di dunia, tidak pernah memikirkan kanan kiri, tidak pernah memikirkan suatu hal yang berhubungan dengan tetangga-tetangga yang sedang kelaparan, tidak pernah merindukan segala sesuatu yang seharusnya hati ini butuh kerinduan. Gak pernah terfikir hal seperti ini. Yang terfikir adalah rasa kepoya-poyaan, rasa selantiasa menjadi diri kita paling sombong, paling wah di hadapan Allah. Ini merupakan suatu hal yang Allah tidak sukai, yang Allah laknati, yang Allah harapkan agar hambanya seperti ini. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanusta'in, wahai hamba yang beriman, minta pertolongan hanya kepada Allah. Enggak boleh minta pertolongan kepada siapapun.
Kita disuburkan dari kecil, dilahirkan dari kecil hingga dewasa hanya untuk mencari ilmu, untuk mencari segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat ini, padi-padi yang seperti ini yang ketika ditanam dari kecil kemudian nanti tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa, berisilah dia suatu benih di mana benih itu akan membebani sehingga makin berisik, makin merunduk. Ini merupakan suatu contoh yang Allah contohkan buat hambanya. Ketika sudah kuning, kemudian makin merunduk, ilmunya semakin banyak, semakin banyak. Artinya apa? Artinya padi-padi ini sudah siap ditunai. Kalau sudah ditunai, kalau kita sudah siap ditunai oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan padi ini dalam keadaan tumbuh benihnya berisi ataupun tumbuh dalam keadaan benihnya tidak ada isinya sama sekali. Inilah yang dimaksud husnul amal maupun su'ul amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa nanti ada 3 golongan dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita selektif hal seperti ini sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam awal dari mukadimah yang ada. Ini merupakan suatu hal yang harus kita selektif, kita masuk dalam 3 golongan ini. Satu adalah golongan dari umat baginda Rasulullah SAW yang menghilangkan kesedihan umatku, yaitu satu yang menghilangkan kesedihan daripada umatku. Artinya apa? Artinya ketika kita menolong sesama kita, sesama muslim yang mereka itu dalam keadaan susah ataupun sedih, dalam keadaan berbelit atau kebelit, dalam keadaan dia sakarat maupun apapun bentuknya, sesama muslim ditolong. Kita tolong menghilangkan suatu kesedihan yang ada. Kadang-kadang kita berikan suatu semangat. Salah satu contoh ketika kita jenguk dia sedang sakit, kita doakan. Atau mungkin ketika dia dalam keadaan kena musibah, kecelakaan, kita doakan. Ataupun bahkan ketika dia dalam dililit hutang, kemudian kita bantu dengan hutang-hutangnya tanpa membebani atau tanpa menjerumuskan dia dalam hal yang riba. Ini merupakan suatu hal bentuk, yaitu kita masuk dalam satu golongan pertama, yaitu golongan kita menolong umat Muhammad yang dalam keadaan kesulitan. Ini nanti masuk dalam satu golongan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita nantinya di hari kiamat kelak. Masya Allah, satu golongan kita masuk dalam kehidupan sehari-hari, kita memberikan pertolongan kepada sesama muslim, suatu bentuk akurat yang tidak bisa kita tinggalkan, yang tidak bisa kita tinggalkan sebagaimana tradisi umat muslim. Sebenarnya muslim itu mengajarkan kita dengan ketenangan, mengajarkan kita senantiasa dengan kedamaian yang ada, sebagaimana padi-padi yang hijau dengan penuh kedamaian yang ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Golongan pertama, kita review pada diri kita, kita koreksi masuk apa enggak kita golongan pertama. Maka dari itu, dari golongan pertama ini bisa diambil sinonimnya agar kalau kita punya masalah, tolong jangan sampai kita akan membebani masalah kepada teman kita, kepada saudara sama muslim kita. Kita jadikan kalau kita bisa saling membantu satu sama satunya, saling curhat satu sama satunya. Apabila masalah itu dipecahkan secara bersama-sama, pasti Allah akan memberikan solusi jalan keluarnya. Apabila masalah itu diselektif secara sendiri pribadi, maka akan terjadi indikator secara diri pribadi. Yang kedua, yaitu umatku, dalam golongan kedua, yaitu umatku yang menjalankan sunnahku. Di dalam menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW, golongan kedua ini apakah bisa kita terbentur seperti ini? Buktinya apa yang terjadi sekarang ini, apapun bentuknya,
apapun yang terjadi, akidah yang sudah terjadi, mereka itu pada dasarnya saling menghindari, saling menghasilkan segala sesuatu yang di luar dengan ketentuan-ketentuan sunnah Rasul. Artinya apa? Artinya kita menghindari daripada hadis-hadis yang sudah Rasulullah contohkan, hadis-hadis yang sudah Rasulullah teladankan dalam suatu kehidupan, dalam keadaan akidah sehari-hari, sehingga akidah itu dijadikan suatu beban atau menjadikan suatu boneka, di mana boneka ini tidak bermanfaat buat mereka ini yang merasa kebebanan. Ingat, buat mereka yang merasa kebebanan dengan menjalankan sunnah Rasul. Ini baru sunnah. Padahal dalam haji wada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haji yang terakhir itu dicontohkan bahwa nanti, jadi dimomentumkan bahwa nanti umatku yang selamat adalah yang senantiasa berpegangan teguh pada dua, yaitu sunnah dan suatu perintah Allah. Di mana berpegangan pada Al-Quran dengan perintah Allah, yang kedua berpegangan pada sunnah Rasul dengan hadis-hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Yang ketiga, golongan ketiga ini agak unik, menarik, tetapi ada firmannya, ada dalilnya yang kuat sekali dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan ketiga ini adalah golongan di mana umatku nanti yang gemar, rajin dalam membaca sholawat, terus bersolawat tidak pernah ada henti-hentinya. Dalam bersolawat tidak pernah ada henti-hentinya, bermalas-malasan apalagi bosan selamanya dalam bersolawat. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu shollu ala nabi. Jadi kita disunahkan atau bisa diwajibkan bagi orang yang menganggap ini hal yang wajib, bagi orang-orang yang ini merupakan suatu hal makrifat kelas tinggi, merupakan suatu hal wajib untuk senantiasa membaca sholawat. Apapun bentuknya, sholawat nantilah yang akan membawa kita senantiasa ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti berada dalam pintu masuk neraka. Rasulullah berada di sana menunggu umatnya ketika umatnya mau masuk neraka, diambil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang gemar membaca sholawat, dipegang ini. Ada genggaman dari Rasulullah. Apa ini? Genggaman ini adalah sholawat. Sholawat ketika kita amalkan ketika kita masih hidup di dunia, dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan syafaat kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Yang terakhir ini merupakan suatu membaca sholawat ini, golongan yang ketiga. Tidak perlu kita mengeluarkan biaya, tidak perlu kita berindividu intelektual yang enggak, tidak perlu kita kesana kesini berasumsi atau asumsi yang tidak, hanya membaca sholawat, tidak perlu membutuhkan, tidak perlu mengeluarkan biaya, semua kita lakukan secara gratis. Hanya dengan modal lisan. Jika lisan tidak bisa bicara, maka apa yang terjadi? Hanya dengan modal hati, dengan dalam hati membaca sholawat. Kalau tidak, artinya hati kita sudah mati. Qalbi ini sudah tidak bisa dihinggapi segala sesuatu. Artinya apa? Artinya hati ini sudah tertutup. Kalau hati kita sudah tertutup, siap-siap aja untuk menjadi hamba Allah yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati perlu dihidupkan dengan iman yang ada, dengan al-imanu atu'minu billahi, diisi dan dihiasi dengan sholawat, maka akan terjadilah suatu terbentuk hati yang hidup, yang dunia hidup, akhirat hidup, kemudian akhirat mendapat syafaat, di dunia menjadikan suatu hal nikmat. Di dunia sudah nikmat, akhirat mendapat syafaat, alam barzakh lewat. Suatu hal ini merupakan suatu asumsi ilmu makrifat yang harus kita pegang, sebagaimana kita pegang padi yang ada dari kecil sampai nanti ditunai dalam keadaan ada isinya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba Allah yang masuk dalam 3 golongan yang nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.